Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemerintahan. Pada hari ini kita bertemu lagi di podcast Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yudi Armansyah MPo selaku Ketua Prodi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai podcast, kawan-kawan dan teman-teman sekalian silakan subscribe, like, dan komen video podcast kami. Bersama saya, M. Iqbal Fadila, selama beberapa menit ke depan kita akan mengulik mengenai program studi ilmu pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, selamat siang Pak atau sore? Ya, siang. Oke. Bung Iqbal Fadila. Ya, ini Pak Yudi Armansyah. Pak, kali ini kita akan bincang-bincang santai ya mengenai program studi ilmu pemerintahan nih. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada Bapak, apa sih program studi ilmu pemerintahan itu? Ya, program studi ilmu pemerintahan itu berdiri ya sejak tahun 2022. Itu awal sekali bernama jurusan ilmu politik dan pemerintahan Islam, berada di bawah naungan Fakultas Adab. Oh, pada mulainya Ya. berawal di Fakultas Adab. Ya, IAIN Sultan Taha Jambi ya. Oke. Lalu pada tahun 2006 ada perubahan nomenklatur, perubahan dari nama jurusan menjadi program studi. Pada saat itu keluar surat Dirjen Pendis atau Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, sehingga namanya berubah menjadi program studi ilmu pemerintahan. Jadi pada awalnya program studi ilmu pemerintahan ini nggak langsung jadi ilmu pemerintahan? Ya, Oh. jadi namanya jurusan dulu. Dulu kan seluruhnya jurusan ya. Apapun jurusan, mau ilmu sosial, ilmu sains, itu jurusan. Sana. Jadi ilmu politik dan pemerintahan Islam. Dan pada tahun 2006 tadi ya, Pak, Ya. berubah menjadi nama pemerintahan. Ya, jadi program studi ilmu pemerintahan lalu diletakkan di bawah naungan, dipindahkan ya dari Fakultas Adab ke Fakultas Syariah IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi di tahun 2006 hingga saat ini. Setelah berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, kita masih tetap bernama program studi ilmu pemerintahan di bawah Fakultas Syariah. Oh, jadi sebelum ini kan UIN juga IAIN dulu Pak ya? Ya, bukan IAIN. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, bagaimana sih jenjang karir Bapak dari awal nih, dari mahasiswa sampai sekarang sukses jadi program studi termuda Pak ya? Tidak juga sih sebenarnya. Kalau saya boleh flashback ya ke beberapa tahun belakang, sejak mahasiswa itu saya dulu berkuliah awalnya di program studi, dulu jurusan juga masih tahun 2002 ya, jurusan perbandingan agama Fakultas Usul. Berubah menjadi hari ini namanya studi agama. Nah, sejak saya kuliah S1 itu saya sudah aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan. Waktu itu saya di zaman kuliah ini saya hanya fokus di organisasi intrakampus, yaitu dulu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Sejak semester 3, saya ralat sedikit, sejak akhir semester 2 saya sudah aktif menjadi panitia di Badan Eksekutif Mahasiswa Perusahaan. Lalu di periode berikutnya karena saya aktif, saya terpilih lah waktu itu melalui musyawarah, karena prinsip pemilihan ketuanya waktu itu melalui musyawarah mufakat. Lalu saya terpilih selama satu periode di semester 4 akhir itu menjadi ketua umum, kalau bahasa lainnya bupati jurusan perbandingan agama. Lalu periode berikutnya setahun kemudian saya terpilih kembali menjadi ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Lalu di situ juga disebut istilahnya ketua umum atau garing gubernur mahasiswa. Sampai saya selesai di studi saya strata 1. Lalu saya melanjutkan di strata 2, saya lanjut di tahun 2010 lulus,
saya ikut kuliah strata 2 di jurusan Politik Islam di Pasca Sarjana Kiai Raden Fatah Palembang. Nah, di sana saya sebenarnya sudah ingin fokus saja di di kuliah di akademik ya. Tapi karena beberapa rekan di di Pasca itu kenal waktu kuliah S1, kita aktif, maka saya ditarik kembalilah katakanlah oleh ketua umum kami waktu itu, kita tergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Pasca Sarjana Kiai Raden Fatah. Saya didaulat menjadi sekretaris umum, dan beberapa event di Pasca itu kami juga terlibat kegiatan studi visit, kegiatan bedah buku, kegiatan Seminar Nasional Pendidikan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah banyak. Juga saya beberapa kali sempat di kegiatan di ekstra Gerakan Pemuda Nusantara, pernah menjadi ketua umum di kota, tingkat kota waktu itu. Lalu selesai saya kuliah, saya alhamdulillah hanya 2 tahun, saya lulus 2013. Tahun 2014 saya mengikuti tes seleksi CPNS dosen. Alhamdulillah saya bisa lulus di IAIN Sultan Taha Hasanuddin. Oke, berarti panjang sekali prosesnya Pak ya, mulai dari tadi ketua di tingkat fakultas pada S1, tingkat jurusan dulu tadi, jurusannya di jurusan di tingkat fakultas Pasca Sarjana. Ya. Kemudian daftar CPNS pada tahun berapa itu Pak? 2014. Ya. Oke, itu Bapak mendaftar langsung ke IAIN Jambi. Ya, betul, langsung ke IAIN Jambi. Langsung ke IAIN Jambi. Ikut itu langsung alhamdulillah ada rezekinya lulus, ya kan. Ya. Lalu sejak mulai aktif tugas di IAIN ini, IAIN Jambi ini tahun 2015. Saya ingat itu Juli 2015. 2 minggu setelah puasa Ramadan kami sudah diminta datang ke Jambi. Jadi memang benar-benar merantau seperti itu. Itu awalnya pas diterima di IAIN Jambi waktu itu masih namanya Pak ya? Ya. Itu langsung ditempatkan di prodi ilmu pemerintahan atau ditempatkan di jurusan? Ya, dulu di nama program studinya kan Akad Politik Islam. Sekarang berubah nama di Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. ATN. Ya, sesuai nomenklatur. Tetapi di akhir 2016, kalau saya tidak salah November 2016 itu, saya dipercaya untuk menjadi sekretaris prodi ilmu pemerintahan, menggantikan ada Bapak Dr. Dede Kusnadi senior kita yang waktu itu tidak bisa lanjut ke sekretaris prodi ya. Sehingga saya sejak 2016 akhir sampai 2017 akhir saya di sekretaris prodi pemerintahan. Lalu di 2018 awal sampai 2019 akhir 2 tahun saya diperbantukan sebagai sekretaris program studi perbandingan mazhab. Nah, lalu di 2019 akhir pada zaman Profesor Suhaidi Asy'ari, rektor kita waktu itu, saya diminta kembali lagi menjadi sekretaris prodi di ilmu pemerintahan ini 2019 akhir sampai 2022 pertengahan saya waktu itu berpasangan dengan Ibu Irma sebagai ketua prodi. Tapi Ibu Irma karena sesuatu hal mengundurkan diri, tidak bisa melanjut di ketua prodi di Juli 2022. Sejak itu sekitar Agustus awal saya menerima dari Bapak Dekan Fakultas Syariah pada saat itu menjadi PLH, pelaksana tugas harian ketua prodi merangkap sekretaris prodi pemerintahan. Baru pada Mei 2023 terjadi pergantian PAW, saya diangkat menjadi ketua prodi PAW definitif sampai akhir periode kepemimpinan Pak Suhaidi sebagai rektor. Lalu diangkatlah Prof. As'ad Isma ya sebagai rektor, almarhum baru wafat ya, meninggal kemarin. Nah, saya tetap diangkat sesuai SK beliau itu menjadi ketua program studi untuk periode 2023-2027 sampai hari ini. Nah, jadi teman-teman ini sangat unik nih Bapak ini ya. Jadi awalnya dari HTN Pak ya. Ya, Hukum Tata Negara. Pernah ke ilmu pemerintahan, kemudian ke perbandingan bangsa
Isham, Ya. kembali lagi ke IP dan sampai sekarang. Jadi Bapak ini pernah jadi anak yang hilang lah ya, lagi kembali lagi ya. Ya. Ya, bisa Saat dibilang. ini sudah definitif lah sebagai kaprodi, juga sebagai dosen tetap sudah di home base-nya di Jadi prodi home base-nya pemerintahan. di IP sekarang. Ya dulu bolak-balik di politik Islam, berubah nama jadi HTN tadi. Tapi mengajar, membimbing skripsi juga banyak di prodi ilmu pemerintahan. Kita namanya abdi negara ya, tugas diletakkan di mana pun kita harus terima. Kalau Pak Rektor minta kita ke Papua ya ke Papua. Ya, Karena jadi tugas kan. Iya. itu dari segi karir ya buat teman-teman. Sekarang saya mengulik dari sisi keluarga. Ya, boleh. Boleh ya? Oke, kalau boleh tahu Bapak sekarang usianya berapa Pak? Saya kelahiran 1986, ya cuman tanggal bulannya saya off the record ya, karena saya tidak publish di media sosial sejak berapa tahun terakhir. Di Facebook saya tutup, IG saya, karena gimana ya, saya sebenarnya pribadinya tidak terlalu suka dengan Jadi kayak Bapak ini perayaan surprise itu. tipe Bapaknya yang ekstrovert atau introvert? Nah, ini yang menarik ya untuk motivasi anak-anak B maupun mahasiswa lainnya. Saya ini aslinya ya, saya sudah baca melalui pendekatan keilmuan psikologi terutama, saya ini aslinya introvert ya, istilahnya agak tertutup, diam sebenarnya, lebih senang kesendirian sebenarnya. Tetapi itu saya terjadi sampai saya sekolah di jenjang SMA ya. Nah, tetapi ketika saya kuliah, tadi saya cerita di awal, di semester 2 itu saya sudah mulai terlibat, baik di kelas saya sudah mulai aktif, terbuka pikiran saya, lalu saya aktif di organisasi intra tadi, BEM ya, maka terbuka pula pikiran saya. Wah, saya berpikir waktu itu, wah saya nggak bisa ini, harus jadi introspektif ya, harus tertutup diam, mengikuti tanda kutip ego saya, karena ini kita lagi masa belajar, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Nah, pada saat itu saya langsung mulai aktif ya, alhamdulillah langkah-langkah saya, keinginan saya itu dapat support internal eksternal, sehingga saya bisa tetap survive ya, aktif, dan di satu sisi ya seperti orang ekstrovert terkesannya ya, pada aslinya tidak. Pada aslinya dasarnya Nah, introvert. kita harus keluar, Tapi dengan seiringnya kemampuan bisa berkembang, Iya, ada potensi, kita harus keluar dari zona introvert tadi Pak ya. Iya, iya. Mengembangkan diri. Oke, mungkin menarik. Ya Pak, kita akan beralih ke topik lainnya. Tadi udah kita membahas tentang keluarga. Kemudian saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih, kita beralih ke visi Bapak ya, Iya. ke depannya. Nah, bagaimana sih Pak menurut Bapak program studi ilmu pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak? Bagaimana sih visi misi Bapak sebagai prodi untuk periode 2024-2029 Pak? 2023, 2023, 4 tahun ya. 4 tahun ya. Nah, itu bagaimana sih visi dan misi Bapak sebagai prodi? Jadi kalau kita bicara visi kan, kita tidak bisa lepaskan dari prodi ini kan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi distinksi atau struktur ilmu di perguruan tinggi itu adanya di setiap program studi. Maka kalau kita kembalikan ke dokumen visi misi prodi itu, kita ingin menjadi lokomotif reformasi tata kelola pemerintahan. Nah, dari visi itu kita kembangkan dua inti keilmuan, yaitu e-government ya, electronic government, dan ekologi pemerintahan. Itu sudah kita rintis sejak 2020 lalu. Sampai hari ini kita belum ada peninjauan ulang karena memang masih persiapan untuk akreditasi, tetapi visi ini sudah jalan, terutama kita bicara soal terkait e-government tadi, electronic government, layanan di program studi B, apalagi kalau kita tahu dulu tahun 2020 itu kita sempat terkena pandemi COVID ya, maka sangat pas pada saat itu kita merubah seluruh layanan akademik dan non akademik di prodi ilmu pemerintahan ini menjadi layanan digital. Nah, Jadi udah berbasis digital ya Pak ya? digital sejak akhir 2020 waktu itu kita sudah terapkan. Nah, karena website kita belum terlalu besar ya datanya pada saat itu ya, lalu kita ambil keputusan supaya ringkas, cepat,
efektif dan efisien bisa segera terlaksana, maka kita transformasi layanan digital itu menggunakan atau memanfaatkan Google Drive. Seluruh layanan kita, ya, mulai dari proses pengajuan judul, ya, proses pengajuan komprehensif dan lain sebagainya, sekitar 70% itu kita lakukan menggunakan memanfaatkan layanan Google Drive tadi. Semuanya tersimpan di form seperti itu. Nah, semua itu kita laksanakan dalam konteks itu tadi, selain pengembangan ilmu pengetahuan, juga dalam rangka pengembangan hal-hal yang sifatnya praktis tadi. Dan kita di Prodi IP ini termasuk yang sejak tadi 2020 tadi sudah paperless istilahnya, tidak banyak lagi menggunakan kertas. Ya. Berarti udah dari konvensional dan menggunakan kertas dan dokumen ini udah di zaman ya Bapak sebagai Prodi itu udah berubah menjadi digital semua, Pak, ya. Jadi lebih ke efisiensi. Oke. Bahkan satu lagi, Bu Iqbal, sejak 2023 kita sudah seperti jilitan skripsi itu yang keras-keras itu, ya, mahasiswa akhir, kita nggak minta lagi ke mahasiswa, mereka cukup kirimkan hasil skripsi yang sudah terformat satu bundel seperti jilitan itu ke dalam bentuk soft file untuk dikirimkan ke email. Oh, jadi sekarang udah berbasis digital semua, Pak, ya? Sudah semuanya digital. Online semua, ya. Jadi lebih lebih dari satu ke satu dalam satu kesinambungan dengan menggunakan digitalisasi tadi, Pak. Benar. Oke, untuk selanjutnya, Pak, kita akan berbicara mengenai organisasi kemahasiswaan. Ini yang sangat menarik nih. Di program studi ilmu pemerintahan, kalau teman-teman sobat pemerintahan tahu, itu banyak sekali sih organisasi yang sebagai wadah pengembangan mahasiswa dari sini. Nah, Pak, itu bisa diceritakan, Pak, apa saja sih organisasi di bawah Prodi? Ya, pertama saya ingin katakan, karena begini, tadi disinggung kita banyak organisasi, ya. Betul, kita ini di Prodi ilmu pemerintahan menaungi ada 4 organisasi. Ya, pertama, mengapa kita banyak? Karena mahasiswa ilmu pemerintahan itu termasuk yang terbanyak juga, masuk 3 besar mahasiswa terfavorit pilihan calon mahasiswa, ya. Dan mahasiswa kita juga alhamdulillah berlatar belakang daerahnya yang berbeda-beda, tidak hanya di Provinsi Jambi. Kalau di Provinsi Jambi dari 11 kabupaten kota itu semuanya ada mahasiswa kita dan alumni kita. Di luar itu ada dari wilayah Sumatera Selatan, di wilayah Musirawas Utara. Berarti IP ini favorit bukan hanya di Jambi, Pak, ya? Tapi di ke seluruh Indonesia, Pak, ya? Iya. Nah, kita belum selesai di Musirawas Utara, di Bayung Lincir, Sungai Lilin, masuk wilayah Kabupaten Musi Banyu. Mahasiswa asal Palembang pun ada, mahasiswa asal Lampung, Bangka. Ini kita masih keluar, ada Sumatera Barat, Riau juga paling banyak di Indragiri Hilir, ya. Dan tadi saya barusan membimbing ujian komprehensif mahasiswa asal Sumatera Utara, Labuan Batu Utara. Nah, ini mahasiswa kita memang banyak. Kalau Aceh saya belum tidak ada sepertinya, ya. Di Pulau Jawa ada juga dari Tangerang, dulu Alfian, juga ada yang dari Karawang, mahasiswa kita, ada juga yang dari, saya lupa itu di Jawa Tengah, Kabupaten apa. Nah, itu karena ya memang didukung oleh sekarang tes seleksinya kan nasional, jadi orang dari daerah lain memang berinisiatif ingin kuliah ke Jambi dengan jurusan Prodi Pemerintahan bisa. Jadi saya ada tagline nih, teman-teman, IP menasional. Maka target kita memang nasional dalam 4 tahun terakhir, nanti ke depan kita akan arahkan menjadi ke internasional setelah proses nasional memang sudah berjalan. Nah, terkait dengan organisasi tadi, tentu karena banyak tadi, karena kita ingin mewadahi semua supaya mahasiswa ini punya potensi, minat bakat yang mungkin bervariasi, ada banyak pilihan-pilihan. Tentu pertama kali kita punya organisasi himpunan mahasiswa program studi. Ini organisasi resmi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi itu memang ada. Nah, tapi kita di luar HMPS kita punya 3 organisasi tambahan yang kita bentuk. Yang pertama ini yang membuat podcast ini, yang melakukan foto
saya pemotretan dan segala macam itu multimedia. Nama lengkapnya Laboratorium Multimedia di Pemerintahan. Lalu yang kedua ada komunitas literasi, karena kita termasuk tadi mahasiswa banyak, alumni banyak, kita kan setiap mereka lulus itu minta sumbangan, salah satunya sumbangan buku hasil mereka buat skripsi yang tidak terpakai lagi, mereka sumbangkan, dan hari ini kita sudah kelola kurang lebih 1000-an referensi buku ya. Nah, referensi buku ini tidak hanya cetak, kita juga kelola yang soft ya, e-book sifatnya, e-dokumen, e-jurnal, dan itu sudah kita digitalisasikan. Jadi mahasiswa bisa akses. Jadi akses bukan hanya kita datang ke perpus, tapi Iya. lewat digital tadi, Iya. sesuai Maka. dengan pembicaraan yang sebelumnya Pak ya. Betul. Udah Digitalisasi. Dan komunitas literasi ini kita dirikan tahun 2022 waktu itu sebagai wadah pengembangan literasi dan ya tentu saja supporting untuk kegiatan akademik di program studi pemerintahan. Satu lagi kita punya laboratorium kewirausahaan. Nah, kita tahu dulu ketika masih di gedung lama kita pernah mendirikan IPMAR tahun 2021. Itu mengelola tentang apa aja? Ya, Pak? itu mengelola ATK, alat tulis kantor, pena, kertas dan seterusnya. Lalu kita ada juga jualan makanan ringan, snack untuk mahasiswa lah kira-kira. Kalau mereka tidak sempat keluar mau jajan, mereka bisa manfaatkan IPMAR pada saat itu. Lalu juga kita sempat ada minta mahasiswa yang punya keahlian buat kue, gorengan, untuk mereka masak dari kosan, mereka jual, dan sempat berjalan. Alhamdulillah, keuntungannya lumayan pada saat itu menambah income kas mahasiswa laboratorium kewirausahaan. Nah, itu jadi ada 4. Jadi IP ini bukan kita belajar tentang akademik, tapi non akademiknya kita mempersiapkan mahasiswa sebagai entrepreneur, juga sebagai akademisi dan literasi, kemudian di bidang ini ya influencer influencer kita kembangkan. Oh ya teman-teman sobat pemerintahan, podcast ini didukung dan disupport oleh Kreatif Studio. Nah, kalau mau lihat IG-nya di bawah ini ya. IG-nya ada di bawah ini. Dan bagi teman-teman sobat pemerintahan, kita akan lanjut berbincang sedikit dengan kedua prodi kita. Ini terakhir Pak ya, karena sesi terakhir, yaitu tentang bagaimana sih harapan Bapak untuk khususnya untuk mahasiswa IP ke depannya. Ya. Jadi mahasiswa ini kan kalau kita bicara internalisasi proses yang akan dia dapatkan, sebenarnya kan minimal 3 yaitu apa yang disebut dengan pengetahuan, ya kan. Lalu yang kedua apa yang disebut dengan keterampilan, dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sikap berhubungan etika, moral. Nah, kalau pengetahuan tentu mahasiswa akan banyak dapatkan itu di kelas dengan belajar ya, KBM dengan dosen dan dengan diskusi dengan sesama dan semacam, termasuk juga dapat pengetahuan dari organisasi yang dia ikuti, intra maupun ekstra. Nah, tetapi kalau dari aspek keterampilan, nah ini agak di kampus, mungkin di kampus manapun itu akan agak kesulitan. Keterampilan ini kan berhubungan dengan soft skill ya. Nah, soft skill inilah yang coba kita kembangkan di prodi pemerintahan melalui beragam organisasi. Kalau HMPS tadi fokus kepada kepemimpinan, maka multimedia di keterampilan yang hard, yang sifatnya dia menguasai teknik fotografi, editing video, membuat video yang mungkin singkat, ya di luar podcast mungkin singkat bisa dimasukkan di TikTok, IG dan seterusnya. Itu tujuan kita. Lalu skill terkait tadi kewirausahaan, walaupun kita di gedung baru kita kewirausahaan agak vakum ya, karena gedung baru ini belum memfasilitasi ruang-ruang entrepreneur kecuali yang di tempat pusat bisnis ya. Nah, karena kita baru masuk, gedung ini baru kita belum fokuskan dulu untuk pengembangan kewirausahaan tadi. Nah, yang terakhir tadi komunitas literasi. Jadi artinya 3 organisasi ini sudah jalan.
Untuk kewirausahaan sudah kita kita bentuk perpustakaan sendiri di prodi, karena kita alhamdulillah dapat ruang prodi yang lumayan besar representatif, sehingga kita siapkan ruangan khusus untuk anak-anak edukasi berkembang, membuat buku, mendata, dan mereka juga turut bertanggung jawab menjaga perpustakaan ini. Kalau nanti ada mahasiswa setiap harinya mau, nah mereka absen dulu. Pak, ini ada satu tambahan nih Pak ya dari beberapa sobat ilmu pemerintah yang bertanya, bagaimana sih Pak cepat lulus di IP? Nah gini, di IP ini sebenarnya ada beberapa strategi sebenarnya. Pertama ya kita perlu mempelajari step by step per semester apa saja sih yang dipelajari sejak awal. Kan sejak awal mahasiswa baru kan sudah menerima pedoman akademik. Kelihatan di situ kan mata kuliah yang akan mereka pelajari semester 1, 2 sampai semester 6 itu sudah bukan tanda deskripsi. Nah, artinya di situ kita itu sebenarnya mahasiswa sudah diberi kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini ya sejak awal, kalau semester 1 kita di semester 1 kita sudah tuntaskan pengetahuannya, ya beralihlah ke semester 2. Terus yang lebih penting juga, saya kemarin sampaikan di maktab mahasiswa baru, kita perlu buat mahasiswa ini perencanaan dan target tiap semester. Karena kalau itu tidak dibuat, ya sulit. Karena semakin capaian kita itu tercapai, target kita itu karena ada perencanaan yang matang. Orang kadang-kadang ada perencanaan, bisa saja targetnya meleset. Bisa saya ambil contoh, target dia semester 8 selesai. Ini sudah matang nih perencanaannya, strateginya ada. Tapi bisa saja meleset ke semester 9 atau 10. Nah, itulah yang Bapak pernah terjadi. Cuman zaman Bapak dulu memang kondisinya tidak seperti itu. Bapak tadi saya sampaikan, termasuk yang aktif di organisasi sehingga mempengaruhi. Nah, kalau kita sudah buat perencanaan yang matang, targetnya sudah terrealisasi, walaupun agak molor-molor dikit, saya yakin nggak akan jauh dari semester 9. Paling jauh itu, tapi itu bisa. Mentok-mentoknya di semester 8, asal perencanaan. Lalu yang berikutnya, mahasiswa ini jangan segan-segan, ya aktiflah di kampus. Maksudnya begini, ketika ada proses KBM, belajar di kelas, dosen tidak hadir, ya larilah ke perpustakaan. Nah, jadi teman-teman sobat IP jika dapat lulus harus berstrategi Pak ya. Ya. Punya strategi. Jadi prodi juga mengharapkan mereka cepat lulus Pak ya, bukan hanya mereka yang ingin cepat lulus, tapi prodi juga punya target ya. Itu tuntutan akreditasi juga. Tuntutan akreditasi. Betul. Oke Pak, mungkin untuk podcast kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya, karena juga banyak waktu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yudi Rahmansyah. Siap. Ya. Oke teman-teman, sobat IP, terima kasih telah menonton podcast ini. Sampai bertemu di podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like dan komen serta subscribe Ilmu Pemerintahan Podcast. Sobat Ilmu Pemerintahan, sukses!